masih ada langit lagi. Jadi put our priority right. Jadi apa dulu yang kita taruh di depan di atas. Yang paling atas, ya. nomor Kalau 1. salah itu akan mess our life. Karena nanti kita kerja seperti si raja tadi. Iya. Ini ada satu slide, ya. Coba ditampilkan slide-nya. So the goal is not more money. The goal is living your life on your own terms. Jadi bukan cuma lebih banyak uang lagi, tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan kita punya term. Oke. Money is a terrible master. Ya, dia adalah tuan yang buruk. Ya. But an excellent servant. Jadi dia ada tuan yang buruk, tetapi dia merupakan pembantu yang baik. Jadi either kita memerintahkan uang atau uang yang memerintahkan kita. Uang perintah kita. So you have to choose kita mau dipilih mana. Itu satu model, ya. Itu satu model yang Tony Robbins bilang bahwa sebenarnya uang itu yang kita kejar itu bukan uangnya, tetapi perasaannya, feelingnya. Feeling signifikan, feeling certainty, feeling variety, ya kan? Feeling love, connections, grow and give. Kalau Pak Alex nomor satunya mana? Saya problem, ya. Nggak ada di pilihan ya. problem. Saya pikir priority saya mungkin antara variety, security and significant. Ya, dua ini antara security atau signifikan. Security atau signifikan? Signifikan, ya, antara dua ini, antara security dengan signifikan, and at the top of my priority. Jadi masih dua itu ya Pak ya? Yes. Ganti-gantian. Dan ketika saya belajar begini, gila Lex, lu mau, ya kan? So saya bilang, wow, saya kadang-kadang mungkin salah nih bikin priorities. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya setelah meditasi lanjut terus, kayaknya pasti nomor satunya adalah signifikannya pasti out. Oke. Model kedua yang saya mau share adalah di sini adalah mengenai konsep Wheel of Life. Ya, ini bisa dipakai. Coba ditampilkan juga screen-nya. Ini adalah Wheel of Life, ya kan? Jadi ini seperti roda kehidupan yang ada jari-jarinya. Ya, bulat yang ada jari-jarinya. Kemudian di jari-jari itu ada unsurnya. Satu adalah finansial, kemudian physical, kesehatan, kemudian spiritual, kemudian intelektual, family, social, and career. Jadi roda kehidupan kita itu ada jari-jarinya. Yap. Ya, jadi ada finansialnya, ada spiritualnya. Ini juga nggak urutan ya Pak ya? Ada physicalnya. Nah, model ini menggambarkan adalah kalau rodanya mau berjalan dengan nyaman, maka jari-jarinya harus sama besar, sama panjang. Kalau jari-jarinya nggak sama panjang, maka jalannya geluduk, nggak enak. Muternya nggak bagus. Nggak enak, ya kan? Nah, sekarang flashback. Ya, kalau tadi saya tanya sama para teman-teman di YouTube, flashback urut-urutan dari kita punya needs itu seperti apa, ya kan? Yang sekarang saya mau flashback, coba kita lihat. Balik lagi jangan tadi, ya balik lagi. Coba kita lihat, ya. Finansial Anda skornya berapa? Itu kalau 1 sampai 10, ya. Finansial skornya berapa? Spiritual skornya berapa? Physical skornya berapa? Saya aja ya, saya ambil contoh sebagai contoh kasus ya. Financial mungkin saya ambil sekarang saya di angka 9. 0 sampai 10 saya happy, I'm 9. Ya kan? Kemudian karir 0 sampai 10 saya 9. Ya. Sosial mungkin saya di 5. Ini jujur ya Pak ya? Ya jujur, ya kan? Family 6 dan 7 mungkin. Intelektual saya mungkin 8. Physical 8. Spiritual mungkin 2 atau 3 atau 4. Lihat nggak? Ya kan? Ketika saya bisa mengaudit diri saya, oh, lu punya problem. Lu finansialnya bagus, karirnya bagus, sosialnya jelek. Ya kan? Family-nya juga kurang. Intelektual lu udah oke, physical lu oke, spiritual lu jelek. Ini mengakibatkan hidupnya akan jalannya rodanya. Berarti dengan mengaudit seperti ini, saya tahu di mana kekurangan saya, di mana saya akan memperbaiki. Oh, berarti sosial gua kurang nih, kan? Oh, spiritualnya jelek nih, ya kan? So kita tahu area mana
Yang perlu ditingkatkan. Yang perlu kita perbaiki. Ya. Jadi ini model yang sangat menarik dan semua orang menurut saya ini bisa dipakai sebagai patokan. 7 ini aja ya Pak? Ya, ini lihat dari situ bahwa karir dan finansial itu hanya 2 jari-jari dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya. Finansial yang kita bicarakan selama 9 episode itu cuma satu jari-jari ternyata. Salah satu jari-jari ya. Dari 6 jari-jari lain yang ada. Wow. So sebenarnya kita masih perlu banyak lagi jari-jari lainnya yang perlu kita omongin Pak sesi berikutnya. Jadi bukan cuma di financial aja. Ya. Jadi kalau saya flashback, maka saya pikir saya harus work lebih banyak di social, ya, spiritual, ya, and then mungkin family, ya. Yang lain saya cukup happy. So itu 2 model yang saya bisa sharing, yang bisa jadi referensi untuk bagaimana bagian perasaan bahagia. Oke, baik. Model ketiga. Oh, masih ada model lagi. Model ketiga yang ini sih Tony Robbins. Oke. Di Tony Robbins yang menarik buat saya adalah manusia itu diberikan satu kekuatan, satu power, namanya power to choose. Power to choose. Ya, Okay. power of choice. Yep. Kita boleh milih, ya, dan kita boleh milih apa yang kita fokuskan. Ya, ada 3 hal kata Tony Robbins. Kita boleh milih apa yang kita fokuskan, dan kita boleh milih apa yang kita fokuskan, apa yang kemudian arti kita bisa fokus, apa yang kita fokuskan, dan kemudian dan bagaimana kita bisa memberi arti. Contohnya begini, memberi arti itu gini. Kalau sekarang orang dikasih kemalangan, ada 2 tipe. Yang satu menganggap bahwa Tuhan sedang marah, mencoba, oke. ya kan? Atau suatu Tuhan sedang menghukum. Oke. Itu kita memberi arti. Oh, gimana Ya, kita memberi kita memberi arti terhadap event. Jadi bukan eventnya, tapi kita memberi arti. Jadi kita boleh milih apa artinya buat kita. Kita milih sendiri, ya kan? Jadi yang saya mau bicara adalah kita bisa milih untuk fokus. Apa yang kita fokuskan. Kita bisa fokus terhadap apa-apa yang salah dalam hidup kita. Fokus terhadap yang salah, oke. Ya. And then Anda akan merasa miserable. You feel miserable, ya kan? Kenapa anakku begini, kenapa suamiku gini, kenapa istriku gini, kenapa dunia begini. Kita bisa cari alasan untuk merasa seperti itu. Untuk merasa seperti itu. And then kalau kita fokus di sana, maka you feel miserable. Yep. Ya. Tapi kata Tony Robbins, kita juga bisa memilih untuk fokus kepada hal-hal yang membuat kita merasa grateful, bersyukur, dan kaya. And ketika kita fokus di sana, you will feel, dibilang itu, rich and grateful. Oke. Nah, jadi pilihannya adalah sekarang Anda mau fokus kemana? Ya, apakah Anda fokus kepada hal-hal yang salah dalam hidup kita, atau kita fokus terhadap hal-hal yang baik dan membuat kita bersyukur? Okay. Pertanyaannya gini, bisa nggak kita mikirkan 10 hal di mana kita merasa bersyukur? Saya bisa. Apa aja? Jangan bilang sini. Oke, so kita bisa sebenarnya. Bisa. Saya bisa merasa bersyukur. Saya punya istri yang cantik dan setia. Asik. Saya merasa bersyukur punya anak-anak yang cantik dan cerdas. Saya itu selalu komplain sama anak-anak saya karena mereka tidak mau bangun pagi. Oke. Ya kan? Oke, lihat nih, ya. Saya ngomel terus, kenapa mereka nggak mau bangun pagi? Karena saya suka sekali bangun pagi. Karena buat saya bangun pagi itu bermanfaat. Kenapa mereka nggak mau bangun pagi? Saya fokus kepada nggak mau bangun paginya itu. Jadi saya merasa miserable gitu kan. Anak saya menjawab dengan bagus sekali. Dia bilang, "Pak, kita kan nggak on drugs, kita kan nggak pakai drugs gitu. Kita kan nggak ke klub, kita nggak ngerokok, ya kan? Sekolahnya bagus semua. Problemnya cuma satu, nggak bangun pagi." Dia bilang, "Why you focus on nggak bangun pagi? Kenapa? Harusnya papa merasa senang." Dan dia bilang, "Oh iya juga ya, harusnya saya merasa bersyukur punya anak-anak yang sehat, sekolahnya cantik, bagus, dan sekolahnya bagus, dan nggak punya problem. Problem dia cuma nggak bangun pagi aja gitu kan." So I feel grateful. Ya, saya merasa bersyukur bahwa keluarga saya,
Saya punya bisnis bagus, saya punya teman-teman yang banyak membantu saya punya I can feel grateful lihat matahari pagi yang terbit, ya kan? Bisa naik motor tiap minggu, bisa touring dan punya teman-teman. So many things yang kita bisa bikin bersyukur. Buat kita bersyukur, ya kan? So we focus on that. Saya mencoba berlatih untuk fokus kepada hal-hal yang membuat saya bisa bersyukur. Saya bersyukur terhadap kopi pagi hari, Asik. ya kan? So in the morning saya selalu bikin kopi, ya kan? Saya bisa nggak kita bersyukur terhadap secangkir kopi panas? Saya sering kok Pak gitu. Right? Rasanya kayak nyaman gitu rasanya pagi-pagi, ya kan? This coffee is bayangin kalau kita bikin kopi, kemudian kita bisa bikin puisi. Dari ya kopi kan? itu, dari secangkir kopi itu. This coffee is black like devil, hot like hell, but sweet like an angel. Asik. Bayangin, kita bisa bikin puisi dari secangkir kopi. Kopi di pagi hari. Ayo, Anda nggak merasa bahagia? Happy. So, secangkir kopi bisa membuat kita bahagia. Ya, itu yang saya bilang, bahagia adanya di dada, di hati, karena dia rasa. Ya kan? Ngomong-ngomong soal kopi, saya mau kasih tunjuk kopi saya. Coba. Kopi Bapak. Ya. Wow. Kenapa muter-muter, Pak? Oke, coba kopi saya, tunjuk kopi saya. Nah, saya itu beruntung punya teman yang bisnis kopi. Oke. Namanya Kopi Artisan. Nice. Ya, kopi artisan. Jadi saya bilang sama dia, saya sukanya Arabica Kintamani. Kopi Bali, ya, Arabica karena rasanya fruity, rasanya kayak buah gitu, nggak terlalu strong. Tetapi saya nggak suka yang dark roasted. Ya, jadi saya sukanya medium roasted. Ya, jadi nggak ada bitter-bitternya. Jadi saya bilang saya sukanya Kintamani Arabica yang medium roasted. Dan itu jarang yang bikin. Biasanya bikinnya orang dark roasted. Karena saya punya teman yang jualan kopi, dia buatlah spesial buat saya. Ini coba di shoot, di zoom. Di zoom, kopi artisan premium Arabica Kintamani ini dibuat spesial dengan permintaan saya, medium roasted. Wow. Ya. Jadi ini yang menemani saya pagi-pagi, yang membuat saya bisa bikin paginya menjadi lebih bermakna. Iya. Kan? Dan ini bisa dibeli di Tokped. Cari di Tokopedia kopi artisan. Tapi yang ada nggak yang medium roasted kayak punya Pak Alex? Kayaknya dia bikin sekarang yang medium roasted ya. Gara-gara saya yang request. Jadi saya bilang sama kawan saya, boleh nggak namanya ini APC Coffee? Oh nggak boleh dia bilang itu, namanya kopi artisan. Lagi Pak. Udah dapat tadi barusan zoomnya Pak. Oke, cukup kok. Oke, ya. Itu Pak. Oke, itu dia. Jadi ini saya taruh ya. Sekian ininya apa? Pak, biarin aja nggak apa-apa. Tadi sampai ngomong di mana? Kita bersyukur terhadap secangkir kopi. Iya, hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Jadi kita fokus kepada hal-hal kecil. Kita bisa mencari banyak alasan kok untuk bisa bahagia, ya, untuk happy, untuk feel grateful. Tadi saya bilang kalau secangkir kopi aja kita bisa bikin merasa bener Pak, apalagi di tempat udara pagi gitu enak banget. Ya kan? So kita bisa fokus ke sana. Kalau kita ke kantor misalkan kita naik mobil. Ya, kantor naik mobil, oke lah mobilnya mobil sejuta umat lah ya. Mobil sejuta umat lah ya. Tetapi ketika kita lihat kemudian di kanan kiri ada orang yang masih naik motor, apakah kita nggak merasa bersyukur ya kan, Anda sudah punya mobil walaupun mobil sejuta umat ya kan. Kalau pas lagi cuaca hujan gitu ya Pak ya. And then apalagi kalau sambil naik mobil Anda nyanyi-nyanyi ya. I see skies are blue. Asik. Red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Ya kan? Keren. So fokus kepada hal-hal yang makes us grateful. Bersyukur. Karena masukin screen-nya. They said when you are grateful, fear disappears and abundance
appears. Bagus banget. Ya kan? When you are grateful, fear disappears and abundance appear. Jadi kita tidak merasa kekurangan, kita merasa berkelebihan karena kita bersyukur. Dan kita bisa bersyukur terhadap hal-hal kecil. Even minum kopi kita bisa bikin puisi. Even naik mobil kita bisa nyanyi. Yeah. Ya. Dan itu nggak ada hubungan dengan berapa banyak uang kita sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kaya itu angka adanya di kepala, maka bahagia itu rasa adanya di hati. Oke.